Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Nur Rafiq, mahasiswa STK IP Kusuma Negara. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah geometri ruang, yaitu tentang tabung. Sebelum kita belajar tentang tabung, mari kita review terlebih dahulu apa itu tabung. Tabung atau yang kadang kita sering dengar yaitu silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik atau kongruen ataupun sama yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi atau menyelimuti kedua lingkaran tersebut. Seperti ini gambarnya, ada dua buah lingkaran dan satu persegi panjang yang disebut sebagai selimut sehingga akan terbentuk bangun ruang 3 dimensi yaitu tabung, dan gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mereview dulu tentang rumus tabung. Ada beberapa rumus tabung yang akan nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah kita siapkan. Untuk yang pertama yaitu luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan rumus luas lingkaran itu sendiri, di mana luas lingkaran yaitu pi dikali r kuadrat. Dan selanjutnya yaitu kita akan ingat tentang luas selimut, di mana luas selimut tabung tersebut yaitu terbentuk dari persegi panjang, di mana panjangnya di sini yaitu 2πr dan lebarnya yaitu di sini t, sehingga didapat luas selimut tabung yaitu rumusnya 2 dikali dengan pi dikali dengan r dan dikali dengan t. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke luas permukaan tabung, dimana karena luas permukaan tabung itu ada dua lingkaran, yaitu lingkaran alas dan atas atau atap dan satu selimut, sehingga didapat rumusnya yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Untuk mempermudah kita untuk mencari luas permukaan tabung yaitu 2πr dikali dengan r plus t. Dan selanjutnya yaitu volume tabung. Apabila kita mau menggunakan jari-jari, kita dapat menggunakan rumus volume tabung yaitu πr kuadrat dikali t. Dan apabila kita ingin menggunakan diameter, itu rumusnya yaitu 1/4 pi dikali d kuadrat dikali t. Untuk lebih memahami, marilah kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar tabung seperti gambar di sini yang memiliki tinggi 20 cm dan diameter 28 cm. Jadi ditanyakan yaitu luas permukaan tabung. Mari kita ketahui yang ada di soal. Diameternya tadi 28 cm, jari-jarinya 14, dapat dari mana? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2, karena diameternya 28 sehingga jari-jarinya mendapatkan 14 cm. Dan tinggi tabung di situ yaitu 20 cm. Kita menggunakan pi 22/7. Yang ditanyakan yaitu tadi luas permukaan tabung. Masuk ke rumusnya, luas permukaan tabung yaitu 2 dikali pi dikali r plus t. 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah 20. Kita dapat 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 34. Kita dapat sederhanakan di sini. Ada 14 dan 7, kita sederhanakan. 14 dibagi 7 sisa 2 dan 7 dibagi 7 sisa 1. Sehingga menghasilkan 2 dikali 22 dikali 2 dikali 34. Sehingga luas permukaan tabung kita dapat 2292 cm kubik atau 2292 cm pangkat 3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah kaleng cat 25 kg berbentuk tabung memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 40 cm. Jika 1/4 bagian kaleng cat tersebut kosong, berapa liter cat yang terdapat dalam kaleng?
Oke, kita tulis apa saja yang diketahui, yaitu jari-jarinya tadi 21 cm, tingginya itu 40 cm, karena seperempat bagian kosong sehingga ada 3/4 bagian yang berisi cat. Jadi tidak satu kaleng cat itu penuh, cuma 3/4 yang berisi dengan cat. Yang dan ditanyakan ada berapa volume cat kaleng tersebut. Kita masuk ke rumus volumenya. Karena ada 3/4 bagian saja, makanya 3/4 kita masukkan di depan rumus volume tabung tersebut. 3/4 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita substitusikan, masukkan satu persatu. 3/4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 40. Kita sederhanakan di sini. 21 dengan 7, 21 dibagi 7 sisa 3, 7 dibagi 7 sisa 1. Dan kita sederhanakan angka 4 dan angka 40. 40 di sini kita bagi dengan 4 sisa 10 dan 4 dibagi 4 sisa 1. Sehingga didapat 3 dikali 22 dikali 3 dikali 21 dikali 10. Dan hasilnya yaitu 41.580 cm pangkat 3. Karena ditanyakan volume cat dalam liter, hingga cm pangkat 3 ini kita rubah ke liter. Di mana cm pangkat 3 ketika kita rubah ke liter yaitu harus dibagi dengan 1000. Sehingga menghasilkan 41,58 liter. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah tabung yang memiliki tinggi 10 cm. Pertanyaannya adalah panjang jari-jari tabung lebih pendek 3 cm dari tingginya. Jari-jarinya ini lebih pendek dari tingginya. Dan ditanyakan adalah volume tabung sendiri. Pi-nya 22/7. Diketahui tingginya 10 cm sehingga jari-jarinya kita dapatkan 7 cm di sini. Dapat dari mana? Karena tadi jari-jari tersebut lebih pendek sehingga 10 dikurangi 3. Hasilnya 7 cm. Pi-nya 22/7 dan kita masuk ke rumus volume tabung. Volume tabung di situ Pi dikali R kuadrat dikali T. Sehingga menghasilkan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Kita sederhanakan 7 dengan 7 sisa 1 sehingga sisanya yaitu 22 dikali 7 dikali 10. Yang hasilnya 1540 cm pangkat 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada sebuah pot terbuat dari tong bekas berbentuk seperti gambar. Di sini memiliki tinggi 70 cm dan diameternya 60 cm. Jika bagian luar pot tersebut dicat, luas pot yang dicat adalah, dan di sini kita menggunakan Pi 3,14 ya. Karena tabung di sini ini tidak memiliki tutup. Kenapa? Karena dia akan digunakan sebagai pot untuk menanam tumbuhan atau bunga. Jadi dia cuma memiliki satu alas dan satu selimut. Kita tulis apa saja yang diketahui. Tadi tingginya yaitu 70 cm, jari-jarinya 30 cm. Di mana jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sehingga 60 dibagi 2 mendapatkan 30 cm. Pi-nya 3,14. Oke. Karena pot tersebut tidak memiliki tutup, maka luas tabung atau pot tersebut yaitu Pi dikali R ditambah 2T. Dimana kita masukkan substitusi masing-masing. 3,14 dikali 30 dikali 30 ditambah 2 dikali 70. 2 kali 70 kita operasikan terlebih dahulu, hasilnya 140. Dan karena dia di dalam kurung sehingga 30 dan 140 kita operasikan juga menghasilkan 170. Jadi untuk mencari luasnya yaitu 3,14 dikali 30 dikali 170. Sehingga luas pot yang dicat itu ada 16.014 cm persegi. Dan kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada dua buah kaleng cat berbentuk seperti gambar. Ada kaleng cat berukuran besar dengan tinggi 20 cm dan dengan diameter 16 cm.
dan ada cat kaleng berukuran kecil dengan tinggi 12 cm dan diameter 10 cm. Kaleng besar itu berisi penuh cat, sementara kaleng kecil ini kosong. Cat dalam kaleng besar akan dituangkan ke dalam kaleng kecil hingga penuh. Yang ditanyakan adalah sisa cat dalam kaleng besar sebanyak ada berapa nih yang akan kita cari, yaitu sisa catnya dari kaleng besar. Kita ketahui dari soal tersebut tinggi kaleng besar 20 cm, jari-jarinya 8 cm, 16 dibagi 2. Tinggi kaleng kecil 12 cm, jari-jari kaleng kecil 5 cm, kita dapat dari 10 dibagi 2. Dan pi di sini kita menggunakan 3,14. Kita masuk ke langkah yang pertama karena ada 2 buah kaleng cat, sehingga kita mencari volume cat kaleng besar, di mana volume yaitu pi dikali r kuadrat dikali t, sehingga kita substitusikan 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 20 dan mendapat volume cat kaleng besar yaitu 4019,2 cm pangkat 3. Ini adalah cat yang ada di dalam kaleng besar. Dan selanjutnya kita mencari langkah kedua, yaitu mencari volume cat kaleng kecil. Cat kaleng kecil sama, yaitu menggunakan volume tabung yaitu pi dikali r kuadrat dikali t, di mana 3,14 dikali dengan 5 dikali 5 dikali 12, sehingga mendapatkan volume kaleng cat kecil atau volume cat kaleng kecil itu mendapatkan 942 cm pangkat 3. Karena tadi pertanyaannya yaitu kaleng besar tersebut akan dituangkan ke dalam kaleng kecil, sehingga kita masuk ke langkah yang ketiga, mencari sisa cat yang ada di dalam kaleng besar. Untuk mencari sisa yaitu volume kaleng besar cat tersebut dikurang dengan volume kaleng kecil yang sudah ada, berarti 4019,2 cm pangkat 3 dikurang 942 cm pangkat 3, sehingga memiliki sisa 3077,8 cm pangkat 3. Ini adalah sisa cat yang sudah dituang ke dalam kaleng yang berukuran kecil. Oke, cukup sekian contoh soal dari tabung. Semoga bermanfaat buat yang menonton. Dan apabila ada yang ditanyakan, boleh nanti ditulis di komen dan boleh ditanyakan untuk menyempurnakan soal dari bangun 3 dimensi khususnya tabung. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.